Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, baiklah pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang fi'il mudha'af. Fi'il yang ain fi'il dan lam fi'ilnya huruf yang sama. Sebelumnya sudah saya sampaikan materinya adalah isim masdar dan masdar mim, sehingga untuk pembahasan selanjutnya adalah kita tinggal membahas isim fa'il. Ingat, fa'il adalah pelaku, jadi orang yang melakukan suatu kegiatan. Isim fa'il di sini rinciannya itu ada 10 macam, ya. Jadi wasannya dibagi menjadi 10, di mana masing-masing ini lihat buku, kamu lihat ini kelompok yang pertama 3, ini menunjukkan mufrad mudzakkar, ini menunjukkan musanna mudzakkar, ini jamak mudzakkar. Pahami itu ya. Kemudian berikutnya yang ini kelompok kedua, ini sampai ini. Nah, perhatikan, ini kalimat jamak yang jumlahnya sangat besar, juga jamak mudzakkar. Hanya bedanya kalau yang kelompok pertama ini mufrad musanna jamak, jamaknya ini adalah jamak mudzakkar salim, ya. Jamak mudzakkar salim, ingat-ingat. Kelompok berikutnya adalah ini yang 3, muddadun, madatatun adalah jamak mubalaghah. Ini adalah jamak mubalaghah. Ya mudzakkar ini jamak yang luar biasa banyaknya. Berikutnya ini kelompok berikutnya, ini perhatikan. Nah, jadi madatun, madatani, madatun. Ini madatun adalah mufrad mu'anas. Madatani ini musanna mu'anas. Ini madatun, ini jamak mu'anas. Ini yang disebut jamak mu'anas salim. Ya, jadi ada jamak mudzakkar salim, ada jamak mu'anas salim. Ini yang tengah ini jamaknya adalah mubalaghah. Jadi di sini sudah ada 3 jamak. Yang terakhir ini mawadu. Ini adalah muntahal jumu. Ini yang jumlahnya luar biasa, sulit dihitung. Ini muntaha itu pol, jumu itu dari kata jamak. Jadi isim fa'il jamaknya ini ada 3 macam. 1 jamak mudzakkar salim, maduna. Yang kedua adalah jamak mubalaghah, ini yang 3, muddadun, madatun. Kemudian yang ketiga ini jamak mu'anas salim, yang mufradnya madatun, musananya madatani, madatun. Nah, terakhir adalah muntahal jumu, jamak pol-polane jamak. Yang harus kamu perhatian, isim mufrad ke musanna ini ada tengernya, ini alif dengan nun kasroh, itu tenger tasniah. Kemudian dari mufrad ke jamak tambahnya wawu dengan nun, ini menunjukkan jamak mudzakkar salim. Nah, kemudian kalau dari mufrad setelah huruf terakhir tambahnya alif dengan ta, ini namanya jamak mu'anas salim. Jadi jamak-jamak ini ada kalimat salim. Mengapa? Sebab
jamak ini perubahannya dari mufrad ke jamak ini ke sini. Perubahannya tambahnya huruf tidak mengganggu susunan aslinya, yakni jatuhnya tambahan sesudah huruf dal, makanya disebut salim. Kemudian perhatikan bahwa yang saya tulis ini, ingat bahwa isim itu i'rabnya ada 3 macam: marfu, mansub, majrur. Ini cukup saya tulis satu saja, yang marfu, yang rofa, yang nasab dengan yang majrur, yang mansub dengan yang majrur. Kamu melihat sendiri pada buku kamu, ya, lihat sendiri dalam buku bagaimana perubahannya dari mufrad ke musanna, dari mufrad ke jamak, tidak jauh berbeda dengan wazannya. Ikuti saja wazannya. Jadi kalau kamu mengikuti wazan, perubahannya persis. Mausul itu adalah sama dengan wazan. Nah, disinilah madun. Ini wazannya fangilun, sebab aslinya adalah madidun. Ini perubahannya ini seperti fi'il madi, fi'il mudhari, dan masdar. Ketika ada huruf jajar kembar, yang depan ini dibuang harokatnya atau dimatikan, kemudian gabungkan. Maka ketika yang depan dalnya dimatikan, jadi bunyinya begini, mati dalnya. Nah, setelah itu dal yang awal ini sudah mati, digabungkan pada dal kedua, bunyinya jadi seperti ini. Kemudian madani ini, madani ini asalnya madidan, madidani. Nah, dal yang awal harokatnya kasroh, buang. Karena apa? Akan digabungkan pada dal kedua. Maka ketika akan digabungkan pada dal kedua, ini mati, dibuang harokatnya mati gini. Nah, setelah mati bagaimana? Ya tinggal digabungkan, ini kan, mati, tidak, madani. Ini sudah jadi, tinggal digabungkan. Yang ketiga ini maduna, asalnya madidun, ya, aslinya itu madiduna. Lihat, madiduna. Bahasanya apa? Bahasanya ya seperti ini, fangiluna. Harokatnya dengan jumlah hurufnya sama dengan wazan madiduna. Lah, di sini dal yang awal gabungkan pada dal kedua. Caranya dal yang awal harus mati. Biar mati bagaimana? Ya harokatnya dibuang. Harokatnya dibuang jadi mati. Yes. Nah, sekarang sudah kelihatan. Maduna tinggal digabungkan. Ketika digabungkan menggunakan tasdid. Ingat-ingat perubahannya dari mufrad ke jamak, wawu dengan nun. Ini adalah tandanya jamak mudzakkar salim. Nah, kalau nasab tambahannya apa perubahannya? Ya dengan nun. Jadi Madinah. Jar juga begitu. Madinah. Kemudian berikutnya ini muddadun, madadatun. Ini tidak ada perubahan, sesuai dengan wazan fungalun, muddadun, fungalun, muddadun, madadatun. Jadi tidak ada bahasan, ya, ini utuh, tidak ada perubahan. Yang penting kamu hafal wazan, ikuti pada wazan. Nah, kalau nasab yang muddad dan muddadan, madadatan. Kalau majrur ya muddadin, madadatin. Cuman itu udah gampang. Yang berikutnya ini madatun, ini wazannya fangilatun. Wazannya fangilatun aslinya adalah
madidatun. Madidatun kalau rofa. Kalau nasab ya madidatan. Kalau jar majrur madidatin. Nah, perubahannya sama dengan yang depan. Yang tadi yang ini depan. Apa? Ya dal ini yang depan harokatnya dibuang karena akan digabungkan pada dal berikutnya, dal kedua. Jadi ketika dibuang mati. Bunyinya begini, madatun. Setelah ini gabungkan ke sini, bunyinya ya seperti yang tertulis ini, madatun. Nah kalau nasab, madatan, asalnya madidatan. Dal yang awal, harokatnya dibuang, mau digabungkan pada dal kedua, jadi madatan. Kalau jar ya madidatin aslinya gabungkan seperti tadi, dal awal buang harokatnya terus digabungkan. Madatani ini yang berikutnya. Ini tasniyah, lah ini tengernya. Tasniyah itu tengernya alif dengan nun. Tak ini ya tak ini tenger mu'anas. Jadi di sini tengernya dua, satu tak tanis, yang kedua alif dengan nun tasniyah. Jadi ini aslinya madidatani. Madidatani. Perubahannya sama aja, dal awal buang harokatnya, mau digabungkan. Dibuang jadi mati. Nah, madatani. Gabungkan ya seperti ini. Ini kalau rofa tenger tasniyahnya alif nun. Lah kalau nasab ya yang mati dengan nun. Madataini nasab. Majrur juga sama. Tengernya untuk isim tasniyah majrur dengan mansub sama madataini. Jamaknya ini adalah jamak yang mendapatkan tambahan setelah huruf terakhir ini alif dengan ta. Kamu biasa paham itu tengernya mu'anas salim. Ini aslinya adalah madidatun. Nah, sama perubahannya dengan yang depan. Dal yang awal harapannya dibuang jadi mati, kemudian setelah mati gabungkan pada dal berikut jadi madidatun. Ini yang marfu wazannya fangidatun. Nah kalau nasab wazannya fangidatin ya ikut madidatin. Jarnya dengan nasabnya sama karena jamak muannats salim. Ketika mansub tengere ya harapannya kasroh tanwin begini. Kemudian kalau majrur sama. Yang terakhir, ingat, yang terakhir adalah mawadu. Ingat-ingat ini, mawadu. Wazannya adalah fawamilu. Fa ini fafinginnya di depan. Ini fafinginnya mim. Ikuti sama dengan wazan. Jadi aslinya begini. Mawadidu. Mawadidu. Nah, sekarang kelihatan ini dalnya jejer. Harokat dal yang awal seperti tadi dibuang karena akan digabungkan. Maka setelah dibuang ya mati. Mati begini. Terus du. Ini setelah dibuang mati gabungkan, maka setelah digabungkan bunyinya jadi seperti ini yang tertulis mawadu tasdid ya. Ini mawadu wazannya tidak dirubah jadi tetap ya mawadu. Kemudian terusnya yang harus kamu pahami, setiap lafal yang wazannya fawangidu ini tidak boleh ditanwin. Ini namanya jamak ghairu munsharif, jamak yang tidak boleh ditanwin.
Satu wazan fawangilu, dua wazan mafangilu. Nah, ingat-ingat kalau ada wazan yang begini, contohnya makatibu, majalisu, itu tidak boleh ditanwin. Ini namanya ghairu munsorif. Nah, ketika dirofa, tengernya cukup domah, jangan sampai dipasang tanwin. Ya, kalau dinasab fathah. Kalau jar mabni fathah, istilahnya ada mabninya. Jadi bukan mafangili, tapi mafangila. Jadi di sini ya karena fafingilnya mem ya mawadu rofa. Nasab mawadda. Kemudian kalau majrur mawadda. Nah, ini namanya jamak taksir. Nah, jamak taksir adalah jamak yang dari mufrodnya, perubahannya tidak runtut, diselipkan di tengah. Ya, kebetulan ini ya, anak yang wazannya mafangilu. Nah, kalau ada jamak taksir yang tidak wazannya tidak begini, ini kalau dirofa harokatnya domah ada tanwinnya, dinasab harokatnya fathah ada tanwinnya, yang majrur dijer ya kasroh ada tanwinnya, contohnya rojulun. Ini adalah isim, ketika dijamakannya dari rijal. Rofa rijalun, kalau nasab rijalan, kalau majrur rijalin. Ini jamak taksir, nyatanya pecah sih ro, jim lam ada selipan di tengah. Ini diselip. Baitun baitani buyut. Nah, salah satu contoh. Jadi kalau rofa buyutun, nasab buyutan, jar buyutin. Berbeda dengan jamak taksir yang ini. Karena wazannya mafangilu atau mungkin wazannya fawangilu. Tuh. Ini karena isim panggil ya wazannya fawangilu. Ini kalau majrur dengan mansub tengernya sama. Ya, saya kira sekian dulu pertemuan kita. Pelajari baik-baik di rumah, ini yang daring. Kemudian pada materi berikutnya akan menyusul. Udah ya, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.